gereja atau aturan main di dalam gereja, tapi saya tidak memutuskan sesuai dengan itu. Betul? Saya akan marah kalau saudara datang begini, Pak Pendeta, saya kecewa sama Pak Pendeta. Terus saya tanya, kenapa kau kecewa? Lo belum tahu alasan apa-apa kok kecewa. Betul enggak? Kenapa? Kecewa berdasarkan kesimpulan sendiri tanpa memberitahu kepada saya, menanyakan kepada saya, kenapa Bapak punya alasan, latar belakang apa Bapak mengambil keputusan seperti itu. Betul tak? Jangan sampai kita mengambil sebuah kesimpulan, melihat sebuah fenomena terjadi, kemudian kita mengambil kesimpulan berdasarkan keterbatasan pengetahuan kita, dan kita menjadikan itu menjadi sebuah kesimpulan kebenaran dan utuh, dan berdasarkan kesimpulan itu kita katakan aku kecewa. Loh, yang salah siapa? Jelasin. Tapi di hadapan Tuhan, ketika kita datang, saya kecewa Tuhan. Saya percaya Tuhan memaklumi. Nah, Tuhan diam, Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Dan sebelum kita ngomong sama Dia tentang kelemahan kita, Tuhan sudah tahu. Amin. Maka dalam hidup ini jangan bersandar sama manusia. Dalam hidup ini jangan bergantung kepada manusia. Tapi dalam hidup ini bergantung hanya sama Tuhan sendiri. Bawa semua masalah sama Tuhan. Bawa semua hidup pada Tuhan. Bawa seluruh kekecewaan sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan tempat sampah, tetapi Tuhan adalah penolong dan jalan keluar dalam hidup ini sendiri. Amin. Amin. Ya, itu penting. Yang kedua yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menyertai dan memperhatikan mereka, Tuhan tidak hanya mendengar mereka, tapi selanjutnya ingat, Tuhan mengajar mereka. Tuhan mengajar. Tuhan katakan dalam ayat 27, lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya percaya ini pengajaran yang panjang sekali. Dari kitab-kitab Musa, apa itu? Jadi keluar imam bilang ulang lagi. Jadi keluar imam bilang ulang. Kejadian keluar imam bilang ulangan. Itu yang ditulis oleh Musa. Pelajaran sudah berapa SKS? Belum lagi para nabi-nabi yang lain. Kita belajar introduksi kitab Yakobus saja sudah pusing 7 kali. Bahkan sakit-sakit pusingnya ada yang mau datang. Betul tuh? Mereka belajar, Tuhan ajarkan mereka. Tuhan membuka pikiran mereka. Maka saya mau katakan begini, kekristenan bukan hanya merupakan identitas dan selesai. Dalam PAD ciri saya bilang begini, kekristenan keturunan tidak menjamin kita sebagai orang Kristen yang sejati. Ketika kita percaya Tuhan hanya karena mujizat tidak menjamin kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya hanya karena berkat secara jasmani kita dapat lebih, itu tidak menjamin kita menjadi orang yang percaya. Tapi yang menjamin kita menjadi orang percaya adalah ketika Roh Kudus tinggal dalam kita dan selanjutnya kita cinta akan firman dan pengajarannya. Karena kita mau cinta Tuhan berdasarkan apa? Mau tahu dari mana Tuhan itu? Mau tahu dari mana kehendaknya? Kalau bukan daripada firman-Nya, bukan daripada pengajarannya. Maka sekali lagi saya katakan, orang cinta Tuhan tapi tidak cinta firman Tuhan itu mengosong. Ini saya bicara dari mimbar ini. Orang bilang saya cinta Tuhan, tetapi pegang Alkitab saja enggak. Bukan hanya pegang, baca saja enggak. Ya bukan hanya itu. Di rumah pun enggak ada Alkitab. Coba bayangkan. Saya berikan 5 menit bayangkan. Jadi orang Kristen apa itu? Saya percaya di sini tidak ada, tapi di tempat lain juga ada. Amin. Semoga dan ke depan semoga. Kalau tidak ada kita datang Pak Pendeta, saya punya stok Alkitab banyak. Mau yang lama kusut sekali, yang sudah lepas talinya itu ada, sampai kepada yang baru. Karena saya di Indonesia saya beli karena untuk stok. Kalau nggak ada datang ke saya kasih gratis. Saya kasih gratis, tapi nanti setelah itu nanti bayar. Coba bayangkan, kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita tidak pernah baca Alkitab. Kita tidak pernah menggali Alkitab. Dan saya bersyukur, ketika saya menggali Alkitab banyak hal baru. Dan saya percaya, dalam PA pasti banyak hal baru yang kita dapatkan dari dalam. Amin. Amin.
Kenapa? Kalau kita nggak belajar, ketika kita keluar dari sini orang akan tanya, kamu Kristen? Kristen? Kita jawab Kristen. Orang nggak akan tanya, lu pendeta benda. Ketika kita bilang Kristen, dia tanya, tolong jelaskan alat Tritunggal sama saya. Mati kita. Tunggu ya, nanti saya ini nomor telepon Pak Pendeta saya. Itu kasih saya mah nanti harus konseling khusus itu, bukan apa itu, bukan pelepasan, itu pasti pencabutan sudah itu kalau dia konseling. Begitu kan? Harus tahu mempertahankan iman, memperjuangkan iman. Harus tahu iman Kristen bukan iman tanpa pengetahuan, tapi iman Kristen dilandasi dengan pengetahuan. Karena Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ada percaya itu iman, tapi aku tahu itu bicara tentang pengetahuan. Sehingga kita tidak boleh main-main dengan pengajaran. Saya terlalu sangat menentang kalau orang Kristen katakan begini, mari kita pakai saja perasaan, mengalir saja, tidak perlu kita belajar tentang Alkitab. Mau tahu Tuhan itu dari mana? Mau tahu ketetapan Tuhan itu dari mana? Satu tambah satu aja harus belajar. Betul. Harus belajar. Apa? Saya disuruh di SD, saya disuruh tulis nomor angka 1, kemudian disuruh tulis A. Padahal saya sudah belajar kan dari rumah. Saya bilang belajar lagi, belum tentu angka satana yang Papa tulis itu benar. Mungkin lebih perfect gurunya. Betul, lebih perfect gurunya. Sudah dia belajar. Kita semua belajar. Maka sekali lagi saya mau katakan, kalau kita bilang cinta Tuhan, kita bilang kita orang Kristen, tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, saya mau katakan itu omong kosong adanya. Mungkin terlalu kasar, tapi saya mau katakan, saya mau supaya kita menjadi sebagai hamba Allah, sebagai pendeta. Saya rindukan setiap jemaat yang saya pimpin adalah jemaat yang tertanam di dalam firman-Nya. Nah, banyak acara sesat, seliur sana seliur sini. Kalau kita tidak punya pegangan yang kokoh, saksi Yehova pun kita bisa masuk, Mormon pun kita akan masuk, Kristen Science pun kita akan masuk, dan akhirnya kita terjebak dalam lingkaran setan. Dalam PA saya sudah jelaskan, kami sekarang bahas tentang kitab Ayub, karena memang pas dengan pendeta Ayub ya kitab Ayub. Nanti ganti pendeta Matius, Injil Matius. Kalau ganti lagi dengan pendeta Yohanes, pasti namanya Yohanes. Yang parahnya kalau pendeta mimbar, pasti berdiri di mimbar tapi tidak ngomong apa-apa. Karena nggak ada dalam kita, betul? Betul? Iya. Kita berdoa supaya setiap pendeta yang datang namanya sesuai dengan kita, supaya belajar tentang Alkitab. Iya. Dua nama saya itu dalam kitab itu. Ayub tidak sekali. Yang kedua Abner. Saya nggak tahu kenapa dikasih nama Abner. Panglima Raja Saul. Panglimanya Raja Saul. Jadi prajurit Kristus. Maka di sini poinnya kedua. Alam Tuhan mengajar mereka. Saya mengatakan dalam minggu lalu saya mengatakan kenapa mereka nggak tahu tentang kebangkitan. Kenapa di sana mereka tidak tahu tentang hari ketiga Yesus bangkit? Kenapa di sana mereka tidak tahu bahwa kubur itu terbuka? Kenapa di sana mereka tidak tahu bahwa mayat itu tidak ada di sana? Kalau mereka tahu, mereka tidak akan ke kubur. Karena mereka tahu alamat kebangkitan bukan di kubur, tapi di kebaikan. Nah, karena mereka tidak cinta firman Tuhan, mereka tidak cinta pengajaran Tuhan, dan mereka semua lupa semuanya plus. Maka bagi mereka besok pagi kita akan rempah-rempah mayat. Betul? Itu apa? Kalau mereka dengar firman Tuhan, tidak keluar dari uang untuk rempah-rempah, lebih baik